Joint venture. Bentuk venture ada dua macam. Yang pertama single venture, yaitu pengusahaan suatu proyek tertentu yang dilakukan oleh satu unit tertentu. Yang kedua joint venture, yaitu kerjasama antara dua orang atau badan usaha atau lebih untuk mengusahakan usaha tertentu. Joint venture memiliki waktu terbatas, di mana masing-masing pihak dapat menyerahkan barang atau uang sebagai kontribusi terhadap usaha bersama. Salah satu pihak yang bekerja sama biasanya ditunjuk sebagai pimpinan usaha, disebut managing partner. Untuk managing partner biasanya diberikan balas jasa tertentu. Joint venture. Contoh 1. Tuan A, B, C bersepakat mengadakan suatu kerjasama dalam bentuk usaha joint venture, penjualan buku-buku novel selama masa liburan panas dengan ketentuan sebagai berikut. Investasi, Tuan A menyerahkan barang dagangan 3.000 dan Tuan C menyerahkan barang dagangan 4.500. Tuan B menyerahkan uang 2.500. Aktivitas, Tuan C ditunjuk sebagai pimpinan, managing partner. Ia setuju untuk menjadi pedagang keliling dan menyampaikan laporan yang berhubungan dengan transaksi atas nama joint venture. Pembagian laba, Tuan C diberikan komisi 10% dari penjualan. Bunga modal diberikan kepada masing-masing anggota sebesar 8% dari laba usaha dan selebihnya dibagi sama. Joint venture dimulai tanggal 1 Oktober dan berakhir 31 Desember. Nah, kita lihat di sini pembukuan joint venture diselenggarakan secara terpisah. Transaksi-transaksi 1 Oktober nomor 1. Investasi barang oleh Tuan A dan C. Jadi Tuan A menyerahkan barang sebesar 3.000 dan Tuan C menyerahkan barang sebesar 4.000. Bagaimana jurnalnya? Jurnal yang ada di buku joint venture. Nah, pada saat Tuan A menyerahkan barang berarti modal A bertambah. Modal bertambah di mana? Kredit. Lalu modal C bertambah di kredit. Jadi menyerahkan barang berarti persediaan barang dagangan bertambah. Di mana? Di debit. Ini jurnalnya. Untuk Tuan A, buku Tuan A. Nah, tadi Tuan A menyerahkan barang 3.000. Maka jurnalnya investasi pada joint venture pada barang-barang untuk joint venture. Lalu Tuan C menyerahkan barang 4.000 rupiah. 4.500 ya. Tadi di sini seharusnya di sini angkanya dirubah 4.500. Maka jurnalnya investasi pada joint venture pada barang-barang untuk joint venture. Nomor 2,
Tuan B menyerahkan investasinya uang tunai 2.500. Maka kalau Tuan B menyerahkan, bagi joint venture ada uang masuk. Nah, uang kas. Kas bertambah di mana? Debit. Lalu modal B bertambah di kredit. Ini jurnalnya. Nah, bagi buku Tuan B, berarti dia menyerahkan uang, berarti kas berkurang. Ya, kas berkurang. Lalu investasinya pada joint venture bertambah. Ini jurnalnya. Nah, transaksi Oktober sampai Desember nomor 3. Ditarik sebuah promes 1.000 dengan bunga 6%, jangka waktu 60 hari. Nah, ini perhitungannya. Tadi bunga Wesel-nya, promes ditarik dengan bunga 6% setahun. Jangka waktu 60 hari. 60 hari dari mana? Kita lihat di soalnya tadi. Nah, ini 60 hari. Nah, ya. Kita balik. Maka bunganya berapa? 60 hari per 360. 360 itu banyak ya hari dalam setahun. Jadi dibulatkan 360. Jadi 60 per 360 dikali bunganya 6% dikali nominalnya. Berapa? 10. Bunga berarti biaya bunga ya. Biaya bunga. Biaya bunga bertambah di mana? Debit. Biaya bunga bertambah di debit. Nah, promesnya tadi utang, berarti wesel bayar itu utang. Utang bertambah di mana? Kredit. Maka ini jurnalnya. Jurnalnya kas 990, biaya bunga 10, pada wesel bayar 1.000. Nomor 4, penjualan kredit barang dagangan 16.000. Ini Anda pernah pelajari di akuntansi dasar. Jurnalnya piutang dagang pada penjualan. Nomor 5, penerimaan piutang. Jurnalnya kas pada piutang dagang. Nomor 6, penghapusan piutang dagang. Jurnalnya penghapusan piutang dagang pada piutang dagang. Nomor 7, pembayaran macam-macam biaya usaha. Nah, jurnalnya macam-macam biaya pada kas. Kalau nanti misalnya disebutkan pembayaran gaji, terus pembayaran listrik misalnya, maka nanti jurnalnya biaya gaji, biaya listrik pada kas. Karena di sini tadi disebutkan, maka macam-macam biaya pada kas. Nah, 8, pembayaran atau pelunasan wesel 1.000, maka jurnalnya wesel bayar pada kas. 31 Desember. Ya.
Biasanya 31 Desember dia lakukan apa? Jurnal penyesuaian. Penentuan laba bersih, saldo pendapatan dan biaya ditutup ke rekening rugi laba. Biasanya 31 Desember itu dilakukan jurnal penyesuaian dan juga dilakukan jurnal penutup. Nah, yang pernah Anda pelajari di akuntansi dasar. Nah, di sini dilakukan jurnal penutup. Ya. Jurnal penutup. Yang ditutup itu apa? Di antaranya penjualan. Ya, semua biaya. Nah, menutup, kita lihat di nomor 4 telah terjadi penjualan. Ya. Nomor 4 telah terjadi penjualan. Nah, maka ditutup jurnal penutupnya penjualan pada rugi laba. Lalu menutup semua biaya. Ya, menutup semua biaya. Menutup semua penghapusan piutang. Penghapusan piutang. Menutup harga pokok, ya. Nah, ini harga pokoknya 7.500 itu diambil dari total persediaan. Ini. Ini. Ya. Lalu macam-macam biaya tadi di atas ini ditutup. Nah, ini di sini. Nah, penghapusan piutang ini ditutup. Nah, ini biaya bunga tadi. Nih. Nah, ini dijumlahkan, ya, 7.500 tambah 4.400 tambah 100 tambah 10. Totalnya 12.010. Ya. Nah, C mendapatkan komisi 1.600. Kita lihat di soalnya di sini. Nah, Tuan C diberikan komisi 10%. Nah, dari penjualan. Balik lagi. Penjualannya tadi berapa? 16.000. 16.000 dikali 10%. Nah, ini dia. Nah, 1.600 komisi. Lalu bunga modal. Ini. Nah, dari mana? Nah, ini mencari bunga modal. Untuk A, tadi 8%. Pak, 8%-nya dari mana? Lihat di soalnya. Bunga modalnya ini. Nah, 8%.
8%. Berarti 8% lalu dikali 3/12. 3/12 dari mana? Kita lihat di soal. Dari tanggal 1 Oktober ke 31 Desember, berapa bulan? Oktober, November, Desember, 3 bulan. Nah, berarti 3 bulan. Iya. Per 12. 12 dari mana? Banyaknya bulan dalam setahun. A dikali 3.000. Nah, 3.000 dari mana? Tadi A, untuk A, nah ini. A menyerahkan barang. Barangnya berapa nilainya? 3.000. Nah, itu dia. Berarti A 8% dikali 3/12 dikali 3.000. Berapa? 60. Nah. B 8% dikali 3/12 dikali 2.500. Tadi B kan menyerahkan uang. Soalnya di atas. Ya. Berapa? Jadi hasilnya bunganya 50. Untuk C 8% dikali 3/12 dikali 4.500. Tadi C menyerahkan barang. Nilai barangnya berapa? 4.500. Maka bunga modal untuk C berapa? 90. Nah, ini semuanya kita letakkan di sini. Nah, ditotalkan. Totalnya berapa? 200. Nah, kan tadi dapat laba ya. Labanya berapa? Labanya itu didapat dari penjualan. Penjualannya 16.000. Nah, ini yang ditutup nih. 16.000 dikurang penutupnya, untuk menutup 12.000 10. Ya, ini. Nah, berarti labanya 3.990. Nah, dari ini nih. Nah, dari 3.990 buat komisinya C ini 1.600. Buat bunga, lalu sisanya berarti sisanya dibagi sama. Ya, dibagi 3. Maka masing-masing mendapatkan 730. Total 2.190. Berarti seperti ini. Maka di jurnal, ini jurnalnya. Nah, seperti ini. Jurnal yang ada di buku A. Di buku A, ini investasi pada joint venture, pada laba joint venture. Yang nilai ini dipindahkan. Nah, ini jurnal di B. Nilainya ini dipindahkan. Nah, ini jurnalnya C. Nilai dari sini yang C dipindahkan. Yang ke-10, penyelesaian oleh C berarti dibeli tunai. Ya. Dibeli tunai. A 3.790. Dari mana?
Tadi kan A menyerahkan barang 3.000. Ya. A menyerahkan barang berapa? 3.000. Lalu A dapat laba. Laba tadi 790. Nah, 3.000 tambah 790, ini labanya. Hasilnya 3.790. Ini. Nah, B tadi kan menyerahkan uang. B menyerahkan uang kan 2.500. Soal di atasnya. 2.500 ditambah labanya yang B. Ini labanya B. Nah, maka 2.500 ditambah 780, ini hasilnya. Nah, C tadi menyerahkan barang 4.500 ditambah labanya. Laba untuk C ini 2.420. Maka total untuk C ini. Maka tadi penyelesaiannya, maka dikembalikan semuanya, maka modal ABC berkurang. Ya, ABC berkurang. Ini jurnalnya. Di pembukuan joint venture. Nilainya diambil dari sini. Ini masukkan ke sini. Nah, dijumlahkan. Untuk B, untuk A, maaf, pembukuan untuk A, kas pada investasi pada joint venture. 3.790 dari sini. Ya. Ini pindahkan ke sini. Nah, nilainya. Nah. Yang B juga sama, yang ini pindahkan ke sini nilainya. Yang C ini pindahkan ke sini nilainya. Nah, selesai.